sudah tidak boleh diikuti oleh keluarga, sekarang masyarakat masih menolak. menolak. Dosanya double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para pendengar. Bertemu lagi bersama saya Zaidul Kirom dan ustadznya para milenial, Ustadz Rizza Hamami. Ya Ustadz. Ya, Kali ini kita masih berada di podcast kajian Ramadan di channel Suara Dakwah Net yang akan memberikan kajian dakwah dan nasihat-nasihat agama untuk para teman-teman pendengar dalam ngopi ngobrol pilihan Islami. Nah, Ustadz, nggak kerasa kita udah syuting podcast yang kesekian kalinya. ya, Mungkin ini alhamdulillah. nanti podcast yang ini bakal tayang entah itu puasa keempat atau kelima. Ya, Jadi mungkin kita sapa dulu pendengar kita agar tetap semangat menjalankan puasa, nggih. Ustadz. Boleh Ustadz sapa para pendengar? Para pendengar yang saya muliakan, selamat berpuasa, tetap bersemangat, lakukan puasa dengan penuh ikhlas dan tetap melaksanakan protokol pemerintah tentang penanganan COVID-19. Nah, para pendengar, jangan cari-cari alasan untuk tidak berpuasa ya. Apa nanti nggak mau puasa gara-gara corona? Ah, aku nggak mau puasa. Ah, kan lagi corona. Ah, aku nggak mau puasa. Ah, Semarang panas atau Ya, gimana kan? Jangan ya. Di bulan suci ini kita berlomba-lomba untuk mencari pahala sebanyak-banyak. Nah, para pendengar, jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe dan tinggalkan pertanyaan seputar keislaman dan Ramadan di kolom komentar. Bisa juga di akun official Instagram punya Ustadz Rizza. Boleh disebutkan Ustadz channel itu akunnya? at Rikza, at Rikza Hamami, yang pribadi saya, atau Ustadz M. Rikza. Oh iya itu. Jangan lupa ya para pendengar untuk kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Ustadz Rizza boleh lewat akun Instagram beliau langsung. Nah, para pendengar, kami tetap akan hadir untuk menemani kegiatan-kegiatan para pendengar di sela-sela melakukan aktivitas di bulan Ramadan. Mungkin para pendengar bisa mendengarkan podcast ini sambil menunggu waktu berbuka puasa atau lain-lain sebagainya. Kali ini Ustadz kita bakal ngobrolin tentang yang masih hangat di Indonesia. Ya, apa itu Ini Mas Yudi? adalah temanya penolakan pemakaman jenazah positif COVID, Ustadz. Oh, Nah, ya, ya. kemarin itu saya sempat lihat viral di Instagram kalau tidak salah. Ada masyarakat di suatu desa itu mengusir ambulan. Jadi ada ambulan mau datang ke desanya mau memakamkan jenazah, Ya. tapi nggak boleh karena Hmm. khawatir akan tertular virus corona itu. Nah, sebenarnya kalau ada saudara kita yang lebih dahulu kembali kepada Allah, apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya, ini terkait dengan fikih, Ya, Ustaz. terkait dengan tata cara dan syariah yang dimiliki oleh umat Islam. Jenazah atau orang yang sudah meninggal itu punya 4 hak yang harus dipenuhi oleh orang yang masih hidup. Yang pertama adalah memandikan. Jadi jenazah itu perlu wajib untuk Dimandikan. dimandikan. Kemudian yang kedua adalah mengkafani, membungkus, Gitu. ya, membungkus jenazah. Kemudian setelah itu bagi yang beragama Islam kemudian disolati. Karena sudah nggak bisa sholat sendiri maka disolati. Disolatkan. Nah, yang keempat itu adalah menguburkan jenazah. Sehingga kalau ada masyarakat yang menolak pemakaman jenazah yang positif terkena COVID-19 atau corona, maka hak jenazah menjadi hilang karena tidak boleh dimakamkan atau ditolak oleh masyarakat. Masyarakat. Nah, dalam rangka untuk melihat fakta itu, ketika itu memang ditolak dan tidak boleh di mana-mana dimakamkan, berarti orang itu yang hidup memiliki dosa yang double. Oh iya, Ustaz. Kan kasihan, Iya. ya kan? Keluarga yang ditinggalkan sudah bersedih, ketika dirawat di rumah sakit tidak boleh dijenguk, Iya betul, Ustaz. ya kan? Penanganannya juga ekstra hati-hati. Kemudian hanya soal pemakaman saja sudah tidak boleh diikuti oleh keluarga, sekarang masyarakat masih menolak. Menolak. Dosanya double.
Dosa pertama karena ada pihak yang menghalang-halangi orang yang mau dimakamkan. Dosa pertama, Iya, ada mau dimakamkan kok ditolak. ditolak. Padahal memakamkannya itu adalah fardu kifayah, wajib itu, kok ditolak. Berarti kan dosa pertama. Yes, Dosa benar. yang kedua adalah kita tidak bisa menunaikan wajiban yang harus ditunaikan oleh jenazah yang harus kita bantu bersama. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengedukasi masyarakat. Dalam konteks fikih memakamkan jenazah itu adalah sesuatu yang wajib bagi orang yang hidup. Kalau sekampung, sekabupaten, seprovinsi enggak ada yang memakamkan, dosa semua. Maka fikih mengatur tentang tajhizul jenazah. Mengatur jenazah itu bagaimana? Pemerintah punya SOP, punya standar operating procedure yang dilakukan sebelum 4 jam meninggal harus sudah tertangani dengan rapi, harus sudah dimakamkan. Tentunya sudah diatur secara baik, ya dimandikan, dikafani, disolatkan di tempat pemulasaraan jenazah itu, kemudian dikuburkan dengan SOP protokol pemerintah dalam kondisi COVID-19 ini. Tapi Ustadz, sebenarnya saya juga berada dalam posisi yang dilema ya Ustadz. Ketika saya menjadi bagian dari masyarakat tersebut, kalau ada jenazah yang jelas-jelas sudah terpapar virus corona, datang ke desa saya dan ingin dimakamkan. Sebenarnya apakah bisa penularan itu terjadi mungkin lewat tanah atau mungkin ketika dibawa oleh ambulan bisa virusnya menyebar, dan seharusnya kita karena sudah ada SOP itu, apa kita di rumah saja sudah udah biarin aja itu yang ngurusin, kita tinggal ya udahlah biarin aja yang penting nggak nolak, atau gimana Ustaz? Ya, ini kan suasana seperti ini belum pernah kita rasakan sebelumnya. Tapi kita menginduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Bahwasanya kita diminta untuk bersungguh-sungguh memuliakan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Memuliakannya ketika hidup sampai meninggal dunia. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ada masyarakat di tempat Rasulullah meninggal yang tidak beragama Islam, itu para sahabat diperintah, idhab, pergilah ke sana, datangi jenazahnya, urus pemakamannya. Itu yang tidak beragama Islam. Artinya betapa Rasulullah itu mengikuti cara Al-Quran mengajarkan walaqad karramna bani Adam. Nah, kalau ini pemerintah sudah punya para ahli, ya, yang sudah disebutkan bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia karena akibat virus COVID-19, ya secara otomatis ketika orangnya meninggal, virusnya ikut meninggal. Dan cara pemakamannya juga sudah melalui prosedur yang baku, berapa lapis, kemudian harus dengan plastik, setelah itu menggunakan kantong jenazah, kemudian harus ditata dalam peti tertutup, segala macam itu sudah diatur. Sehingga pemerintah kabupaten, kota, termasuk Majelis Ulama Indonesia sudah membuat aturan tentang tajhizul jenazah yang terpapar COVID-19. Artinya sudah nggak perlu khawatir, sudah ikuti tata caranya saja. Bahwa memang tidak boleh diikuti oleh para keluarga, kemudian kadang ada yang disiarkan keluarga ikut menikmati dari live streaming itu tertutup. Nah, itulah cara yang baik yang perlu kita jalan, dan masyarakat perlu diedukasi, nggak perlu khawatir. Sudah dimakamkan ya sudah, itu tempat mulia. Masyarakat tidak perlu mempersoalkan, apalagi harus tadi menghadang dan menghalang-halangi mobil jenazah. Nah, sudah terburu waktu, kemudian para petugas juga pakai kelengkapan baju, Perlengkapan ya, alat pelengkap itu, kan kasihan kalau harus berhenti di tengah jalan, kalau lebih dari 4 jam juga protokolnya nanti terhambat. Nah, saya kira nih masyarakat harus diedukasi, fikihnya harus dimasukkan, ajaran Islamnya harus dimasukkan, kemudian aturan pemerintah, aturan Majelis Ulama Indonesia, termasuk Kementerian Agama juga harus diperhatikan bersama. Sehingga disinilah pentingnya para RT, para RW,
kepala desa, kepala kelurahan, bekerja sama dengan TNI Polri dan pemerintah setempat untuk berkoordinasi bagaimana kita mencoba untuk menghormati ya hari terakhir. Maka di dalam Islam kita dikenalkan dengan yang namanya takziah. Ya betul. Takziah itu kan artinya kita menyambut gembira orang yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Orang yang wafat itu dalam posisi senang karena kontraknya sudah habis. Mereka hadir ke hadirat Allah. Nggih, Ustaz. Tapi yang ditinggal itu sedih. Ini berbalik. Ketika ada orang lahir, yang nangis yang lahir. Iya, betul sekali. Kalau nggak nangis disuruh nangis itu. Iya. Tapi yang melihat bayi lahir tertawa, Bahagia. bahagia. Tapi ketika orang meninggal dunia, yang meninggal bahagia, tapi kita tidak mendengar kebahagiaannya, tidak bisa melihat wajah kebahagiaan, yang ditinggal bersedih. Ini ada orang yang sedang ditinggalkan oleh orang yang bahagia, tambah disusahkan lagi, ditolak jenazahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah kita perlu mengedukasi bersama. Tolong fikihnya dipegang yang baik, Al-Qur'annya dicekeli kenceng. Jangan kemudian menggunakan akal yang tidak sehat, ya, provokasi-provokasi masuk. Ini ya membuatkan bahwa manusia masih tergoda dengan setan, ya. Tidak memperhatikan ada orang sedih, sudah nggak boleh dilayat, sudah nggak boleh ditungguin di rumah sakit, ini tinggal dimakamkan kok masih ditolak. Subhanallah sekali penjelasan dari Ustadz Rizza. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin sangat mencerahkan bagi para masyarakat dan para pendengar yang mungkin kurang tahu atas ketidaktahuan sehingga menolak pemakaman jenazah positif COVID. Iya. Nah, sekarang mau bisa tolong Ustadz sampaikan pesan untuk masyarakat, tentunya untuk menjaga kesehatan karena kita bukan hanya takut tapi kita juga sedih melihat saudara-saudara kita tumbang karena COVID ya Ustadz. Karena Iya. kita sangat menginginkan agar COVID segera pergi dari Indonesia agar tidak ada lagi saudara kita yang meninggal karena COVID. Betul Ya. Ustadz? Ya, yang paling penting adalah kita tetap berpuasa. Sumu tasihu. Berpuasalah Anda semuanya, niscaya engkau menjadi sehat. Nah, sehatnya bagaimana? Protokolnya dijaga dengan baik. Social distancingnya tetap, kemudian pergi-pergi menggunakan masker, bagi yang sakit menahan dirinya dan periksa ke dokter. Kemudian soal penanganan jenazah, kita ikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ketika Rasulullah ingin orang akan dimakamkan, pesan beliau 3. Ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Ketika orang hendak kau makamkan, galilah liang kuburnya dengan baik. Hadapkan kiblat. Kemudian kalau di dalam kitab Kasifatus Syaja An-Nawawi mengatakan ditambahkan kain yang rapi biar tidak terbuka auratnya. Kemudian Rasul memerintahkan di situ luaskan kuburannya. Jangan sampai istilah Jawanya netel itu. Kemudian baguskan kubur yang bagus. Maka jangan sampai ditolak. Nah, saya kira itu pokok-pokok poin tentang pembahasan podcast kali ini. Oke Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Nah, buat para pendengar, jangan lupa untuk berpuasa karena puasa itu membawa pada kesehatan. Jangan sekali-sekali teman-teman mencari alasan untuk tidak berpuasa karena corona. Tapi teman-teman tetap keluar, tetap nongkrong, tetap ngopi bareng teman-temannya. Nah, hal-hal seperti itulah yang malah membawa teman-teman kepada penyebaran virus corona. Mungkin sampai di sini dulu podcast kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Kepada teman-teman kami sampaikan lagi, tolong support channel ini dengan cara subscribe dan berikan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Suara Dakwah Net, pertanyaan seputar keislaman dan Ramadan, atau bisa juga melalui akun dakwah official Instagram Ustadz Rizza Hamami di @Ustadz Rizza Hamami. Nah, alhamdulillah cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan berhenti berbuat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.